maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Bapak-bapak, ya. Bapak-bapak, ibu sidang salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini di sengah-sengah setelah salat zuhur kita masih bisa duduk bertawafuf di masjid kita tercinta, Masjid Ukhuwah Islamiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahannya kepada kita semua pada hari ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kedua hasanah kita, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang selalu mengikuti jalan hidup beliau. Semoga kita juga demikian hingga akhir hayat kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saya ingin mengajukan satu pertanyaan. Kira-kira apa materi atau benda yang paling bernilai atau sesuatu yang paling bernilai di dalam hidup kita di dunia ini? Mungkin di antara kita akan mengatakan bahwa yang paling bernilai adalah emas. Harganya sekarang 1 gram sekitar 2 jutaan lah gitu ya Pak ya. Kemudian ada juga yang mengatakan batu permata, batu mulia, ada rubi, safir, zamrud, itu per karat. Per karat itu, 1 karat itu 200 mg atau 0,2 gram, itu harganya bisa sampai ya ratusan ribu ya, sekitar 500.000, 600.000. Tapi ada yang lebih mahal lagi, ada yang lebih bernilai lagi, berlian. Berlian itu 1 karatnya itu bisa sampai 10 juta per karat, itu 0,2 gram. Tapi ada intan berlian yang lebih mahal lagi, namanya pink diamond. Itu harga per karatnya itu bisa sampai 500.000 dolar. Mahal banget. Apalagi kalau kita punya satu bongkar seperti intan Kohinoor yang dimiliki oleh Ratu Elizabeth itu harganya disinyalir sekitar 40 triliun rupiah itu harganya. Luar biasa mahalnya. Namun apakah itu yang paling mahal, yang paling bernilai di hidup kita pada saat ini? Ternyata Allah memberikan jawabannya, Bapak Ibu sekalian. Bahwa yang paling bernilai, yang paling berharga di dalam hidup kita ini adalah iman itu sendiri. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita bisa bandingkan harga iman kita secara perhitungan. Kita hitung-hitung secara matematika dengan harga tadi berlian atau emas, kalau yang punya emas berapa kilo. Allah katakan di dalam surat Ali Imran ayat 91, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbalu min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bihi walahum adzabun alimun wa ma kanu muntasirin. Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir dan ia mati dalam kekafirannya, maka tidak akan diterima amal baiknya, tidak diterima amal-amalnya, walaupun ia menebus dengan emas sepenuh bumi, dan tiada penolong bagi mereka. Bagi mereka azab yang pedih dan famalahu min nasirin. Bagi mereka tidak ada penolong satu orang pun. Coba kita hitung Pak, secara ilmu matematika dan ilmu kimia. Jadi emas sepenuh bumi berapa sih nilainya? Bumi ini disinyalir memiliki diameter 12.800 km atau 6.400 km jari-jarinya. Sehingga volumenya kalau cara matematika 4/3 pi r pangkat 3, kita akan dapatkan volume bumi itu 1,1 triliun kilometer kubik. Kilometer kubik Pak. Kita coba dalam bentuk cc ya, atau mililiter gitu kan. Itu sekitar 1.100 triliun cc. Jadi triliunnya 2 kali, 1.100 triliun cc.
atau mililiter. Nah, sementara kerapatan emas itu 19,31, kita kalikan lagi, jadi sekitar 21.000 triliun gram. Jadi emas sepenuh bumi itu 21.000 triliun gram. Kalau 1 gram emas adalah 2 juta, berarti berapa? 42 miliar triliun rupiah harga emas sepenuh bumi. Nah, sehingga Allah sudah mengatakan, siapapun orang yang tidak beriman kepada Allah membawa emas sepenuh bumi, itu tidak diterima. Tidak diterima oleh Allah. Artinya apa? Artinya iman seberat zarah itu memiliki nilai yang sangat tinggi, 42 miliar triliun rupiah, lebih tinggi. Jadi tetap aja masih lebih tinggi. Oleh karena itu beruntung Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, kita masih menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki harta yang lebih besar daripada 42 miliar triliun tersebut. Kalau seandainya kita melihat ada orang yang memiliki harta sampai miliaran atau triliunan, 271 triliun berapa lah gitu, pasti rumahnya dijaga, ya nggak Bapak Ibu? Dijaga berlapis, ya nggak? Ada tembok yang tinggi dengan barikade, dengan CCTV, dengan satpam dan sebagainya, pasti kita jaga. Betul nggak Bapak Ibu sekalian? Apalagi ini harta kita yang paling besar, 42 miliar triliun, tentu harus lebih dijaga lagi. Ya tidak? Pastinya harus dijaga lagi. Karena ini sangat bernilai di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak akan sia-sia. Nanti di yaumil akhir, nanti itulah yang akan kita dapatkan hasilnya. Oleh karena itu, buat kita semua di sini patut menjaganya. Baik yang rakyat biasa pun juga, ya, kita jaga iman ini. Walaupun ada iming-iming banyak di pelosok desa gitu, iming-iming Indomie 1 kardus atau beasiswa atau dibelikan kendaraan, akidahnya banyak yang berubah. Padahal 1 motor aja harganya berapa dibanding dengan keimanan tadi. Begitu pula kita para yang mungkin yang ada di pejabat-pejabat, yang di DPR kah, yang di kementerian dan sebagainya, ingat kalau seandainya harga iman itu jauh lebih besar, sehingga dia tidak menggunakan kekuasaannya atau wewenangnya untuk menzolimi orang lain atau untuk mengambil hak-hak dari rakyat dan orang lain. Sehingga dengan keimanan ini akan terjaga. Kita menjaga bahwa ini lebih besar daripada nilai yang hanya kecil seperti itu. Begitu pula para mahasiswa di sini juga, kita jaga keimanan kita. Terus semangat di dalam belajar, berprestasi. Gitu. Jangan sampai para mahasiswa juga terlena oleh berbagai macam godaan-godaan. Karena itu semua nilainya kecil di mata Allah Subhanahu wa taala. Enggak sampai 42 miliar triliun tadi gitu. Ya, apalagi dengan tawaran-tawaran yang begitu banyak, ya, ada ya judol lah gitu ya, ada apalagi pornografi dan sebagainya, itu hanya ya kecil sekali. Ya. Begitu pula para dosen juga tetap selalu memberikan bimbingan kepada mahasiswa, ingat bahwa iman itu jauh lebih tinggi daripada segalanya, sehingga janganlah mengeksploitasi mahasiswa dan sebagainya atau melakukan suatu tindakan-tindakan yang di luar, karena ya apalah artinya jabatan dan sebagainya, karena harga iman itu sangat tinggi. Begitu pula para ulama dan juga para guru dan sebagainya tetap membimbing masyarakat dalam menjaga keimanan ini, karena memang banyak sekali ya, terutama para ulama, guru dan sebagainya itu godaan-godaannya, godaan-godaan bisa jadi ya tahta, harta, wanita dan Toyota. Nah, ini juga sangat banyak. Begitu pula buat para aktivis kemanusiaan, HAM dan sebagainya. Kalau kita menjaga iman ini, siapapun yang memberikan ya tidak akan berpengaruh, tetap pada idealismenya gitu. Jangan, banyak juga yang pada saat ini idealis, tapi ketika ada masuk angin yang haram menjadi halal.
masuk angin lagi menjadi halal. Nah ini sering kita dengar, bil fulus likulli syai'in mulus, ma fi fulus laisa tembus. Jadi kalau ada fulus baru mulus, tak ada fulus nggak akan tembus. Ini berarti tidak menjaga imannya, tidak mengetahui bahwa nilai iman itu sangat besar sekali, Pak. Nggak ada orang yang punya harta 42 miliar triliun, ya nggak, Pak? Dan kita semua memilikinya. Padahal itu cuma satu seberat atom doang, sebesar biji zarah doang aja, Pak. Lebih besar dari itu semua. Allah akan terima. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sedikit kebaikan orang yang beriman itu Allah lipat gandakan sampai 10 kali. Ya. Tapi luar biasa maha rahmannya Allah Subhanahu wa taala, kalau orang berbuat keburukan dinilai cuma 1 kali, Pak. Ya. Bahkan kalau seandainya dia berbuat kebaikan dihapuskan. Masya Allah, ya, dengan keimanan itu yang luar biasa besar. Nah inilah keimanan yang begitu tinggi, inilah yang akan menjadi semangat di dalam perubahan, yang menjadi kunci di dalam perubahan kita semua sebagai pribadi yang soleh dan soleha dan mensolehkan, serta masyarakat dan bangsa yang terpandang dan berkualitas. Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah menitik beratkan, memfokuskan pada perjuangan untuk menanamkan nilai keimanan ini, akidah ini. Ya, fokus itu. Kenapa? Karena inilah yang paling penting di dalam membangun masyarakat dan juga peradaban Islam pada saat itu. Begitu pula kita lihat bagaimana Allah mengisahkan satu kisah Ashabul Kahfi. Ya, ketika seorang pemuda yang dengan keimanannya dia menolak kezaliman penguasa tersebut, dan dia Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka itu Ashabul Kahfi itu adalah para pemuda. Kenapa mereka begitu spesial? Disebutkan di dalam Al-Qur'an karena fityatun amanu, karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia juga wazidnahum huda, dan mereka diberikan tambahan ilmu dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, selalu bergerak dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala, inilah ya, satu kunci untuk melakukan perubahan. Karena kita bisa melihat bahwa perubahan itu suatu hal yang niscaya. Kapanpun pasti akan berubah. Waktu kita pun berubah. Kepemimpinan pun juga berubah. Namun seringnya perubahan itu tidak memberikan makna. Kenapa? Karena tidak dilandasi oleh keimanan. Ya, pergantian kepemimpinan hanya sebagai pergantian kepemimpinan saja. Bahkan akar masalah dari suatu bangsa atau suatu negeri itu tidak diselesaikan. Masalah utama sebagai contoh misalnya di sini adalah permasalahan kemiskinan atau permasalahan ketidakadilan dan sebagainya, itu belum diselesaikan. Nah, ini landasannya adalah ya, keimanan itu sendiri. Ya, banyak sekali kita bisa lihat teknologi yang begitu luas ya, digunakan teknologi pangan sebagai contoh. WHO di tahun FAO Food Organization tahun 2024 itu menyatakan bahwa ada 734 juta manusia yang hidup kelaparan. Sementara di tempat yang lain banyak orang yang membuang-buang makanan. Di restoran-restoran kita lihat begitu banyak makanan dibuang-buang. Mengapa demikian? Karena memang pendistribusian jalur makanan itu tidak menggunakan iman. Ya, kita bisa lihat sekarang ini di Palestina, di Gaza, bagaimana mereka saat ini kelaparan tanpa ada pasokan makanan. Yang ini menjadi permasalahan kita pada saat ini. Oleh karena itu, perubahan ini harus menyertai dengan keimanan. Begitu pula ya, kecanggihan dari alat-alat teknologi, sebagai contoh teknologi energi misalnya, nuklir, yang seharusnya yang seyogianya ini dijadikan satu teknologi untuk kemaslahatan umat, untuk energi kah, atau untuk pengobatan dan untuk pengawetan dan sebagainya, tapi digunakan untuk peperangan. Ini kan jelas
teknologi yang tidak didasari oleh iman. Sehingga kalau seandainya segala sesuatu perubahan ini didasari oleh iman, insya Allah Allah akan memberikan kebaikannya, rahmatnya, dan juga kualitas dari masyarakat tersebut. Sebagaimana yang Allah katakan, walau amanu wattaqau, walau amana ahlul qura, walau amanu ahlul qura wattaqau, walau amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan dibukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Insya Allah, kalau setiap kita semua menjaga tadi keimanan kita, kalau seandainya tadi kalau orang punya harta banyak dijaga oleh para satpam yang banyak atau bodyguard dan sebagainya, begitu pula keimanan kita harus kita jaga. Harus ada satpam-satpamnya, harus ada bodyguard keimanan kita, karena 42 miliar triliun tadi loh, lebih besar lagi. Apa satpamnya? Yang pertama adalah selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah satpam kita. Kemudian melaksanakan setiap perintah-perintah Allah, salat, puasa, zakat, dan ibadah Ramadan serta haji, itulah satpam-satpam kita. Kemudian senantiasa berdiskusi dan berdialog kepada guru-guru kita juga untuk menghadiri majlis-majlis seperti ini, itu merupakan satpam keimanan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita yang penuh dengan keberkahan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan diri kita dan keluarga kita keluarga yang diridhoi, dan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.